Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita mau bongkar satu pertanyaan yang penting banget. Apa sih alasan sebenarnya dibalik keputusan orang buat membeli sesuatu? Kita akan gali lebih dalam psikologi tersembunyi yang mendorong setiap transaksi. Anda mungkin ngerasa udah paham banget ya apa yang bikin pelanggan Anda tertarik. Anda fokus ke fitur, harga, spesifikasi. Tapi, pernah kepikiran nggak? Gimana kalau dasar pemikiran Anda selama ini ternyata keliru? Nah, ini dia nih yang seru. Kebenaran yang mungkin agak mengejutkan adalah pembeli itu seringnya nggak bertindak berdasarkan logika murni. Ada kekuatan lain yang jauh lebih dalam, lebih emosional, yang bekerja di balik layar. Kita mulai bagian pertama ini dengan judul Kebohongan Logika. Di sini, kita bakal bongkar sama-sama kepercayaan umum bahwa orang membeli itu hanya berdasarkan pertimbangan yang rasional. Jadi gini, kebanyakan bisnis mikir mereka itu menjual hal-hal yang logis, data, fakta, angka. Padahal yang beneran mendorong penjualan itu adalah pemicu-pemicu yang nggak kelihatan. Hal-hal seperti perasaan, identitas, dan harapan akan sebuah perubahan. Sekarang, ayo kita lihat lebih dalam lagi. Kita akan coba jelajahi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak seseorang pas dia mutusin buat ngeklik tombol beli sekarang. Menurut psikolog Daniel Kahneman, otak kita itu punya dua sistem. Nah, kebanyakan dari kita berasumsi kalau membeli itu aktivitas sistem 2, yang analitis dan penuh pertimbangan. Kenyataannya, hampir semua keputusan awal itu justru dipicu oleh sistem 1, yang serba cepat dan emosional itu. Kutipan ini, wah, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Perasaan duluan yang memimpin, sementara logika ngikutin di belakang cuma buat ngasih pembenaran. Coba deh ingat-ingat pembelian impulsif terakhir Anda. Pasti rasanya srek aja kan? Nah, itulah kerjaan sistem 1. Dan ini yang benar-benar luar biasa. Otak kita itu memproses sekitar 11 juta bit informasi per detik, tapi pikiran sadar kita cuma bisa nangani sekitar 40 bit. Artinya apa? Artinya, 99,999% pengambilan keputusan kita itu terjadi di alam bawah sadar. Wow. Oke, dengan pemahaman baru itu, mari kita bedah 3 pemicu psikologis yang spesifik, yang kuat banget tapi seringkali tersembunyi di balik keputusan seseorang untuk membeli. Kita mulai dengan pemicu yang pertama, yang berpusat pada sebuah ide yang sangat kuat. Ini bukan tentang apa yang produk Anda lakukan, tapi tentang produk Anda bisa menjadikan pelanggan Anda sebagai siapa. Intinya gini, setiap pembelian adalah sebuah proses transformasi. Pelanggan itu secara nggak sadar bertanya pada diri sendiri, produk ini ngomongin apa ya tentang saya? Saat produk Anda bisa bantu mereka jadi versi ideal dari diri mereka, Anda itu udah nggak jualan barang lagi, Anda jualan perubahan. Coba deh lihat contoh-contoh ini. Harley Davidson itu nggak jualan motor, mereka jualan identitas sebagai pemberontak. Apple juga nggak cuma jualan komputer, mereka jualan status sebagai seorang inovator. Ini semua tentang menjadi bagian dari sebuah cerita yang lebih besar. Lanjut, pemicu kedua yang gak kalah kuat, bukti sosial. Pada dasarnya, kita ini kan makhluk sosial ya. Jadi, waktu kita lagi ragu, kita itu cenderung ngikutin apa kata orang lain. Pemicu ini manjur banget karena memanfaatkan kebutuhan dasar kita akan validasi. Kalau banyak orang lain suka sama suatu barang, otak kita secara otomatis langsung mikir, oh ini pasti bagus dan aman. Ini tuh semacam jalan pintas mental buat membangun kepercayaan. Ini dia beberapa contoh praktisnya. Ulasan, testimoni, atau bahkan notifikasi sederhana kayak Laura baru saja membeli produk ini di Toronto. Semua ini ngirim sinyal yang kuat banget. Orang lain percaya sama kami, kamu juga bisa kok. Pemicu kita yang ketiga dan terakhir adalah kelangkaan. Nah, yang satu ini adalah salah satu yang paling kuat karena langsung menyentuh rasa takut kita yang paling dalam. Takut kehilangan sesuatu. Psikologinya sebenarnya sederhana. Rasa sakit karena kehilangan itu terasa 2 kali lebih kuat daripada rasa seneng karena mendapatkan sesuatu. Jadi, kelangkaan itu kayak nyalain alarm di otak yang bilang, ayo bertindak sekarang, atau nanti nyesal. Anda pasti sering banget kan lihat taktik-taktik ini. Penawaran waktu terbatas, atau hanya 2 yang tersisa. Kalau digunakan secara jujur, ini sebenarnya bukan buat menekan pembeli, tapi justru menciptakan kejelasan biar mereka bisa mengambil keputusan. Tentu saja, kalau kita bicara soal kekuatan sebesar ini, pasti ada tanggung jawabnya. Jadi, mari kita bahas perbedaan yang sangat krusial antara persuasi yang etis dan manipulasi.
Perbedaan utamanya cuma satu, niat. Persuasi itu akarnya dari empati dan tujuannya buat keuntungan bersama. Ini soal membimbing seseorang menuju keputusan yang baik buat mereka. Sebaliknya, manipulasi itu cuma mentingin diri sendiri dan seringkali menyembunyikan kebenaran. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Tujuannya adalah untuk mengadopsi sebuah pola pikir yang baru, yaitu menjadi seorang psikolog pembeli. Pada akhirnya, ini semua bukan tentang trik, tapi tentang pemahaman yang mendalam. Ini tentang melihat audiens Anda bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai manusia seutuhnya, yang punya mimpi dan punya ketakutan. Saat Anda berhasil melakukannya, pemasaran itu nggak akan terasa lagi seperti menjual, tapi lebih seperti melayani. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah memahami pemicu-pemicu ini, bagaimana Anda akan mengubah cara Anda berkomunikasi untuk bisa terhubung di level yang lebih dalam dan lebih manusiawi?